Bapak Ibu masih semangat semuanya? Semangat, Pak. Semangat. Ya, oke. Ini adalah langkah terakhir dari sesi 2 ya. Dari sesi 2 kita ini. Kita sudah belajar tentang arti penting menabung ya, Bapak Ibu semuanya. Kedua, kita juga sudah belajar memilih tempat menabung, mana yang lebih menguntungkan dan mana misalnya yang merugikan. Ya, terus kita juga sudah belajar misalnya cara meminjam dengan baik dan cermat. Nah, tujuannya untuk apa dulu misalnya meminjam itu? Meminjam sebaiknya adalah untuk kebutuhan atau misalnya bisa saja untuk membuka usaha, tapi tentunya dengan pertimbangan yang sangat baik ya. Meminjam itu untuk kebutuhan. Oke, Bapak Ibu, ini saya mau bertanya nih, apa yang Ibu Bapak dapatkan misalnya pada pertemuan hari ini? Pertama, mengapa kita perlu menabung? Mengapa kita perlu menabung? Mengapa? Karena untuk berjaga-jaga apabila ada hal atau kebutuhan yang tidak terduga, Pak. Oh ya, bisa Ibu ya, karena kadang kita ada kebutuhan-kebutuhan Bapak yang tidak terduga ya. Kebutuhan anak lah, kebutuhan istri lah, kebutuhan Bapak lah, misalnya yang mendadak-mendadak yang tidak bisa kita prediksi. Siapa aja kalau misalnya Betul, nanti Pak. buat bayar bulanan, misalnya untuk bayar bulanan anak di sekolah, wah kita berjaga-jaga juga walaupun misalnya sudah ada dananya, uangnya ya udah kita pisah-pisahin, tapi siapa tahu nanti ada bayaran yang mendadak. Terus misalnya apa yang Bapak Ibu pertimbangkan, yang Bapak pertimbangkan ketika memutuskan untuk berutang? Mungkin kalau untuk yang pertama, tujuannya untuk berhutang itu apa, Pak? Seperti Hmm. misalnya mau DP rumah. Oh iya, bagus sekali Bapak ya, karena memang mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini yang belum punya rumah semuanya ya, amin. Karena memang ini sangat penting sekali. Jadi sebetulnya untuk Ya, memutuskan kita berutang itu ya tujuannya untuk apa, terus juga kita pertimbangkan meminjam yang lebih kecil, pengembaliannya ke siapa, terus juga misalnya lebih ya lama tapi tidak terlalu lama juga, tapi sesuaikan juga dengan pendapatan kita ya Bapak Ibu, jangan lupa harus ya, Pak. disesuaikan nomor satunya. Oke, sekarang Bapak Ibu mari kita lihat film ya, mari kita lihat film atau yang tidak, yang bawa buku pintar, yang bawa buku pintar bisa buka halaman 84 Bapak Ibu ya. Coba kita lihat, pelajari dan ambil apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil di pertemuan kedua ini. Kita lihat di video berikut. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya. Oke, kita masih semangat. Nah, Bapak Ibu, coba lihat brosurnya ya ke depan, lihat nih. Dan
Udah saya bagikan yang printan brosurnya buat di rumah Bapak Ibu semuanya. Nih, lihat Bapak, poin berapa? Poin 5. Nah, kita perlu catat nih, lihat nih gambarnya, Ibu lagi masukin uang ke celengan. Biasakan Bapak Ibu semua menabung dengan disiplin, biar sedikit asa rutin. Jangan menunggu sisa ya, jangan menunggu sisa uang. Saya menabung itu aja nanti aja sudah menyisa uang. Jangan ketika misalnya kita gajian atau dapat upah, kita sisihkan buat menabung. Kemudian, jika perlu berutang, rencanakan dengan matang, dengan baik-baik. Nih, di sini ada gambar-gambarnya nih, ada bank pasar, ada rentenir nih. Wah, jahat banget nih. Ada koperasi, ada arisan. Nih, pilih nih mana yang misalnya pengembaliannya paling kecil ya bunganya, atau bisa aja ke tetangga atau ke kerabat bisa. Nih, Bapak Ibu perhatikan nomor 8. Tips menabung. Nah, ini ada tips menabung ya. Bagaimana misalnya kita tips-tips menabung biar sukses menabungnya berjalan dengan baik. Pertama, tentukan tujuan menabung. Ya, Ibu harus tentuin untuk apa sih misalnya menabung. Misalnya untuk membayar uang pangkal sekolah, modal usaha, terus untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti di kemudian hari ada kebutuhan yang tidak terduga. B, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, rencananya menabung misalnya satu hari itu 1.000, satu hari 5.000, satu hari 10.000, itu bisa direncanakan. C, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal. Nah, tadi apa yang kata saya harus disisihkan, bukan menunggu sisa pengeluaran. Nanti nggak kebagian deh, akhirnya nggak nabung di akhir bulan. D, menabung tidak harus banyak, Bu, ya. Perlu dicatat nih, menabung tidak harus banyak. Uang receh juga gak apa-apa, masukin aja ke celengan ya. Asalkan rutin. Yang E, menabung dengan disiplin. Nih, harus disiplin. Kalau misalnya sehari 5.000, terus 5.000 sehari. Terus cara-cara membuka tabungan nih, Bu. Bisa di bank, bisa di koperasi. Biasanya di bank itu kita menunjukkan identitas diri, KTP, SIM, terus kita mengisi formulir. Nanti formulirnya dikasih Bu oleh bank ya, disiapkan di sana, ada pemandunya. Terus kita biasanya membayar setoran awal, minimal biasanya 50.000 setoran awalnya. Terus koperasi, menunjukkan identitas diri, KTP, SIM, dan KK, dan lain-lain. Terus nanti juga mengisi formulir, terus juga biasanya ada yang harus dibayar nih Bu, misalnya simpanan pokoknya berapa, misalnya 50.000 simpanan pokoknya, terus simpanan wajibnya per bulan atau per tahun, itu bisa kesepakatan dari koperasi tersebut. Nah, terus juga Ibu harus bagian 10-nya pertimbangan nih sebelum berutang. Pinjam hanya untuk kebutuhan ya, Ibu-ibu semua, Bapak, bukan untuk keinginan tas baru, sepatu baru, motor baru. Nah, itu keinginan. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu nih sebelum berutang. Apa sih? Misalnya gunakan dulu. Terus pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Jadi meminjam itu harus sesuai dengan kemampuan membayarnya. Jangan sampai pasak lebih besar daripada tiang, misalnya. Ya, Pak. Pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Nah, ini. Pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan Bapak Ibu semuanya. Harus diperkira-kirakan, saya bisa ngembaliin berapa bulan kemudian ya, berapa minggu kemudian ya, atau berapa hari kemudian ya. Itu lebih bagus lagi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat latihannya. Bapak Ibu lihat latihan halaman 22 sampai 24 ya. Bapak Ibu bisa lihat halaman 20. Ini bukan PR ya Bapak Ibu, ini bukan PR, tapi ini adalah latihan-latihan. Itu manfaatnya untuk Bapak Ibu semua nih di rumah. Biar apa? Biar terbiasa dan nanti bisa dipraktekkan atau sudah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Latihan pertama adalah merencanakan utang dengan hati-hati. Misalnya nih Bu Yanti contohnya ya, perlu modal 200.000 untuk apa? Untuk membuka usaha. Nah, nanti dia memutuskan untuk meminjam karena dia tidak punya aset, tidak punya apa-apa. Nah, dari hasil penjualannya ini diperkirakan dia akan mendapatkan keuntungan 20.000 per hari, sehingga dia nanti bisa mengembalikan uang tersebut.
Nah, di sini Ibu jawab nih, pilih dan lingkari jawaban yang tepat di bawah ini. Contoh misalnya, apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Nah, A, B, C, mana yang betul? Ibu B misalnya, atau A, atau C. Ibu buletin nih, lingkarin ya. Terus selanjutnya menabung secara rutin nih Bu. Latihan menabung secara rutin. Carilah pasangan yang tepat untuk kalimat pada bagian bisakah menabung. Nah, nanti nih Ibu cari kalimat yang tepat, carilah pasangan yang tepat untuk kalimat pada bagian bisakah menabung dengan bagian kapan menabung. Nih, tuliskan huruf yang menjadi pasangan masing-masing nomor. Nah, di sini misalnya nomor 1 A, B, C, D, yang mana? Nanti Ibu masukkan ke dalam jawaban itu. Ya, Bu ya. Pak, nih. Selanjutnya latihan yang ketiga, Bu, rencana menabung. Pikirkanlah tentang satu hal yang harus dibiayai atau ingin dipenuhi. Dalam waktu dekat apa nih kira-kira nih? Ya kan kita misalnya untuk apa? Pangkal anak. Atau tadi misalnya Bapak menyebut untuk DP rumah misalnya kan, karena mungkin kita kontrak udah lama misalnya bisa ya, mudah-mudahan kita punya rumah. Buatlah rencana menabung untuk misalnya kita bikin nih rencananya, tujuannya apa, target jumlahnya berapa, terus lama menabungnya misalnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, jumlah yang harus ditabung itu per bulan berapa, per hari berapa. Ini harus Ibu hitung baik-baik ya, harus konsisten, tidak boleh misalnya hari ini nabung, besok enggak. Akhirnya di akhir bulan kehabisan deh karena sisa uang ya. Oke Ibu, Bapak semuanya, setelah kita nih semua belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang, dan cara menabung, serta sudah kita nih tadi misalnya belajar atau dibukakan tabungan di bank misalnya oleh PKH, maka kita juga perlu tahu apa manfaat yang diperoleh dengan memiliki tabungan tersebut. Ibu perlu Ibu ketahui ya bahwa KKS PKH itu atau kartu keluarga sejahtera yang ibu-ibu dan bapak-bapak semua pegang tidak boleh digunakan untuk menabung. Harus Bapak Ibu ambil untuk menabung, sebaiknya Bapak Ibu membuat rekening baru, membuat tabungan baru ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sampai jumpa di bulan depan, yaitu bulan Oktober tanggal 17. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Mengenai apa? Mengenai memulai usaha. Modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan. Modalnya itu walaupun kecil tetapi hasilnya yang berkelanjutan. Bukan misalnya modal besar, keuntungan besar tapi usahanya tidak berkelanjutan. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dan kesediaan waktunya dan partisipasinya dalam materi sesi 2 ini. Dan ingat Bapak Ibu untuk membawa hasil pengumpulan uang receh sebagaimana yang udah tadi saya jelaskan di langkah sebelumnya dan akan disetor ke buku tabungan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya pertemuan kali ini memberikan suatu ilmu baru bagi kita semua yang bisa dilakukan dan dipraktekkan di rumah masing-masing dengan baik, dan misalnya kita bisa melaksanakan latihan-latihan ini dalam real kehidupan nyata kita ya, tidak hanya sebatas angan-angan dan bayangan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.